Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai Pak Anies Baswedan, yang kemarin Pak Anies ini meresmikan 22 nama jalan di DKI Jakarta. Dari 22 nama jalan itu ada tokoh-tokoh Betawi teman-teman yang masuk menjadi nama jalan. Dan tentunya ini akan berguna bagi generasi muda di Jakarta untuk lebih mengenal tokoh-tokoh Betawi. Jadi tidak ada sesuatu yang salah yang dilakukan oleh Pak Anies Baswedan. Adapun memang masyarakat perlu mengganti KTP-nya dengan mengganti yang baru karena jalannya sudah berubah. Dan saya pikir ini bukan sesuatu masalah yang rumit. Karena mengganti KTP sekarang itu kan ada program eKTP di setiap kabupaten, ini sudah ada. Bahkan mungkin di setiap kelurahan di Jakarta itu bisa membuat eKTP. Jadi kalau orang ini ada perubahan identitas, ini bisa datang ke kelurahan untuk dicetak ulang terkait KTP-nya. Misalkan perubahan nama, kemudian jalan, nomor rumah, dan sebagainya, itu 1 hari bisa langsung selesai teman-teman. Bahkan kalau ditunggu sekitar 25 menit, ini sudah selesai mencetak eKTP yang baru. Jadi nama jalan yang kemarin diresmikan Pak Anies Baswedan tentunya dinilainya harus positif teman-teman. Karena dengan menampilkan tokoh-tokoh Betawi, agar budaya Betawi itu menjadi dikenang terus oleh generasi yang akan datang. Nah teman-teman, terkait nama jalan di Jakarta itu kemarin juga ada sindiran dari Giring Ganesa. Bahkan Giring itu mengusulkan nama jalan itu adalah Nenek Hindun. Nenek Hindun itu adalah pendukung Ahok di Pilkada DKI Jakarta 2017 kemarin. Nenek Hindun kemudian meninggal dan isunya waktu itu adalah tidak disolatkan karena mendukung Ahok. Tetapi nyatanya atau faktanya Nenek Hindun juga disolatkan. Jadi sebenarnya tidak ada masalah dengan Nenek Hindun. Namun kali ini Nenek Hindun diangkat oleh pihak Giring Ganesa supaya menjadi nama jalan. Karena Nenek Hindun adalah korban dari politik identitas, itu kata Giring Ganesa. Lalu siapa teman-teman yang memainkan politik identitas sebenarnya? Karena kalau kita melihat tidak ada statement Pak Anies Baswedan terkait isu SARA pada waktu Pilkada 2017. Tetapi itu pun selalu dilabelkan kepada Pak Anies Baswedan adalah bermain politik identitas, bermain agama. Jadi namanya pemilu teman-teman itu kan hak warga negara untuk memilih siapa yang disenangi, yang disukai. Misalkan saya seorang muslim, kemudian saya memilih pemimpin yang muslim. Apakah ini disebut dengan politik identitas? Karena kita memilih pemimpin itu yang disukai kan. Jadi prinsip pemilu itu adalah langsung, umum, bebas, rahasia. Dan kalau saya bebas menentukan pilihan saya, apakah itu disebut dengan politik identitas? Misalkan saya memilih pemimpin muslim, apa salahnya? Misalkan ada teman-teman kita itu non-muslim, kemudian memilih pemimpin yang non-muslim, apa salahnya? Tidak ada yang salah menurut saya ketika kita menjatuhkan pilihan kepada orang yang kita sukai, yang kita senangi. Selain agama tentu punya kapabilitas, punya kemampuan untuk mengemban amanah yang cukup besar, misalkan kepala daerah ataupun presiden. Jadi sebenarnya tidak ada politik identitas. Kalaupun Pak Anies misalkan pergi ke gereja dalam rangka misalkan meresmikan bangunan di gereja, Pak Anies datang ke masjid dalam rangka ceramah, Pak Anies datang pada hari Jumat untuk melaksanakan ibadah Jumat, saya pikir itu bukan pencitraan untuk meraup suara di Pilpres 2024 yang datang, dan bukan dari bagian politik identitas. Itu memang kewajiban Pak Anies sebagai kepala daerah untuk mengayomi seluruh komponen, seluruh warga masyarakat yang ada di DKI Jakarta tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, dan antar golongan. Dan itu memang amanah dari seorang pemimpin yang dipilih oleh rakyat. Jadi politik identitas, kemudian intoleran, saya pikir tidak tepat dan salah kalau dilabelkan kepada Pak Anies Baswedan.
Dan saya melihat itu adalah sebuah kebencian saja kepada Pak Anies Baswedan dengan seolah-olah melegalkan label-label seperti itu. Nah teman-teman, terkait nama-nama jalan ini, Jarod Saiful Hidayat yang dulu pernah menjadi pendamping Ahok di DKI Jakarta ini juga mengkritik Pak Anies Baswedan. Kita baca beritanya teman-teman dari Jitu News. Sentil Anies yang ubah nama jalan di ibu kota. PDIP mengatakan harusnya mengubah kehidupan kumuh. Nah ini serius teman-teman apa yang disampaikan oleh Jarod Saiful Hidayat. Daripada mengubah nama, lebih baik mengubah kehidupan kumuh. Siapa yang kumuh teman-teman? Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat mengkritik langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengganti nama jalan di ibu kota menggunakan nama tokoh-tokoh Betawi. Daripada melakukan kebijakan seremonial, Jarod menyebut Anies seharusnya mengubah kehidupan di ibu kota menjadi lebih baik. Anies, kata dia, seharusnya meningkatkan taraf hidup masyarakat kelas bawah yang hidup di sekitar jalan-jalan itu. Eloknya, itu bukan sekedar mengganti nama jalan. Yang lebih substansi adalah sebetulnya mengubah kehidupan kumuh di sekitar jalan itu menjadi lebih manusiawi. Manusianya yang diubah, kata Jarod kepada wartawan Senin 27 Juni 2022. Ia mengaku khawatir perubahan nama jalan di ibu kota tidak memberikan dampak apapun bagi masyarakat, terutama generasi muda. Ia menyebut Anies seharusnya mengeluarkan kebijakan terkait upaya pelestarian budaya Betawi. Kalau itu menyangkut budaya Betawi, hendaknya budaya Betawi itu yang harus dikembangkan. Bagaimana dengan lenong kita? Bagaimana dengan palang pintu kita? Kata Jarod. Bagaimana seniman-seniman Betawi kehidupannya? Itu yang harus lebih ditekankan daripada sekedar mengganti nama jalan. Memang paling gampang sih mengganti nama jalan, pungkasnya. Jadi itu teman-teman kritikan yang disampaikan Jarod Saiful Hidayat kepada Pak Anies Baswedan. Daripada mengubah nama jalan, lebih baik mengubah kehidupan kumuh. Itu yang disampaikan Jarod. Nah teman-teman, apa yang disampaikan Jarod itu adalah hal yang biasa karena beliaunya bukan menjadi Gubernur DKI Jakarta. Mengkritik itu lebih mudah daripada orang yang melakukan tugas-tugasnya sebagai kepala daerah. Jadi kalau orang misalkan mencela itu lebih mudah daripada orang yang menjalankan aktivitasnya mengemban amanah rakyat. Dan saya melihatnya adalah wajar-wajar saja, sah-sah saja karena Jarod Saiful Hidayat bagian dari warga Jakarta kalau dia memiliki KTP Jakarta. Tetapi yang saya heran teman-teman, kenapa PDIP itu kok selalu mengkritik Pak Anies Baswedan? Juga PSI. Kenapa dengan Pak Anies Baswedan? Padahal gubernur-gubernur lain juga banyak. Misalkan Gubernur Jawa Tengah, kemarin ada banjir, kemarin ada Wadas. Itu kok tidak dikritik oleh pihak PDIP kepada Ganjar? Padahal Ganjar itu juga kepala daerah. Tetapi saya pikir ya wajar-wajar saja teman-teman kalau misalkan PDIP tidak mau mengkritik Ganjar, karena Ganjar adalah bagian dari PDIP. Nah, yang bukan dari bagian PDIP gubernurnya adalah Anies Baswedan, maka mengkritiklah mereka kepada Pak Anies Baswedan. Namun teman-teman, semakin dikritik, semakin dicela, kemudian semakin dipojokkan, nama Pak Anies Baswedan tetap akan meroket teman-teman. Seiring dengan hasil survei dari berbagai lembaga survei, nama Pak Anies Baswedan tetap masuk 3 besar. Di antara Prabowo, kemudian Ganjar, ada Pak Anies Baswedan. Dan bahkan survei dari Polmetrik kemarin menempatkan Pak Anies Baswedan sebagai nomor 1 elektabilitasnya di antara Prabowo maupun Ganjar Pranowo. Jadi Pak Anies bisa mengalahkan Ganjar maupun mengalahkan dari Pak Prabowo Subianto. Ini kan sesuatu yang luar biasa, capaian yang luar biasa. Padahal Pak Anies Baswedan itu bukan kader partai politik, tetapi nama beliau selalu populer dan bahkan bisa menjadi calon presiden potensial di 2024. Dan yang lebih menarik bagi saya adalah Pak Anies ini mampu membuat sebuah kegiatan-kegiatan yang menarik perhatian publik teman-teman. Jadi kalau kita misalkan melihat Pak Anies Baswedan membangun JIS, maka lawan-lawan politik menyerang Pak Anies Baswedan terkait JIS.
Jadi sibuk mengurusi Pak Anies Baswedan terkait pembangunan JIS. Kemudian Pak Anies menggelar Formula E, juga begitu. Mereka ramai-ramai menyerang Pak Anies Baswedan terkait Formula E. Kemudian Pak Anies Baswedan kemarin mengundang tukang bakso di acara Ramah Tamah Jakarta Eprik 2022, di mana Formula E kemarin itu sukses digelar. Nah, dalam Ramah Tamah itu Pak Anies mengundang tukang bakso. Itu juga menjadi ramai teman-teman, diserang lawan-lawan politik. Kemudian Pak Anies kemarin teman-teman mencabut izin usaha Holywing. Itu juga ramai-ramai menyerang Pak Anies Baswedan. Kok tidak dari dulu menutup Holywing, kok baru sekarang? Kalau soal perizinan ini tidak lengkap, bahkan tidak berizin, kok tidak ditutup? Kok sampai hari ini baru ditutup? Serangan-serangan mereka kepada Pak Anies Baswedan. Kemudian berikutnya Pak Anies mengubah 22 nama jalan di DKI Jakarta. Ini Pak Anies juga diserang oleh lawan-lawan politik. Sebenarnya ada apa dengan mereka ini? Kenapa selalu menyerang Pak Anies Baswedan dengan kegiatan-kegiatan yang positif dilakukan Pak Anies Baswedan? Kenapa mereka kok tidak membuat acara sendiri, tetapi sibuk mengkritisi Pak Anies Baswedan? Jadi kalau saya boleh ibaratkan teman-teman, Pak Anies ini sudah lari jauh ke depan, mereka di belakang. Mereka lari tersiok-siok di belakang untuk mengejar Pak Anies Baswedan. Tetapi itu pun tidak terkejar teman-teman. Dan itulah Pak Anies Baswedan teman-teman, yang saya melihatnya adalah orangnya cerdas, mampu mengelola kondisi yang ada. Jadi mereka sibuk mengkritisi Pak Anies, tetapi Pak Anies tetap jalan saja. Nah, kita lihat saja teman-teman ke depan, apa yang akan dilakukan Pak Anies. Ini kan sudah membuat nama baru 22 nama jalan. Kemudian menutup Holywing sudah dilakukan, yang terbaru. Dan nanti akan ada lagi isu yang menarik dari Pak Anies Baswedan. Mereka akan mengikuti Pak Anies terus, mengkritik Pak Anies Baswedan. Jadi semakin mengejar Pak Anies, mereka akan semakin ketinggalan. Jadi sulit untuk mengejar Pak Anies Baswedan. Artinya apa? Elektabilitas Pak Anies ini semakin meroket. Sementara mereka sibuk mengkritisi Pak Anies Baswedan. Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini mengenai Jarod Saiful Hidayat yang mengkritisi terkait 22 nama jalan di DKI Jakarta yang memakai nama tokoh-tokoh Betawi. Ini dikritik oleh Jarod Saiful Hidayat. Katanya yang lebih penting itu mengubah kehidupan kumuh di DKI Jakarta. Lalu bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian? Tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.